Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jebres selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel saya dan mengundang kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Masih kelanjutan, berarti sekarang scene yang keempat tentang 40 masalah agama dengan tema tentang masalah proses pembuatan film Nabi. Saya akan melanjutkan scene yang keempat ya. Di sini sabda Nabi telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkaron fal yuhayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbih wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat yang mungkar, maka hendaklah diubah dengan tangan, dan kalau tidak kuasa dengan tangan, maka hendaklah diubah dengan lidah. Dan kalau tidak kuasa pula dengan lidah, maka hendaklah diubah, diingkari dari hati. Yang penghabisan ini adalah iman yang paling lemah. HR Imam Muslim, lihat Faidul Qadir Juz 6 halaman 130. Maka dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini manusia dibagi tiga. Yang pertama, orang kuat umpamanya berkuasa pembesar, maka hendaklah ia melarang sekalian yang munkar dengan kekuasaannya. Yang kedua, ulama-ulama ahli tablik yang tidak berkuasa tetapi mempunyai lidah dan pandai berpidato, maka ia hendaklah merubah yang munkar dengan pidatonya dan mulutnya. Yang ketiga, mukmin awam yang banyak yang tidak mempunyai kekuasaan dan tidak pula ahli tablik, maka ia hendaklah merubah sekalian yang munkar dalam hatinya saja, yakni tidak suka dan menjauhi saja yang munkar itu. Dan Nabi bersabda kembali, "Saya kunu fi akhiri ummatin unasun yuhaddisu nakum alam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum." Akan pada akhir zaman orang-orang pembohong yang mengabarkan kepada kamu hadis-hadis bohong, ya, yaitu hadis yang belum pernah kamu dengar, ya, dan juga belum pernah didengar oleh bapakmu. Jauhilah mereka, janganlah mereka sampai menyesatkan kamu dan merusak kamu. HR Imam Muslim, Syarah Muslim, Juz 1 halaman 78. Memang film Nabi adalah suatu fit'ah yang dibuat-buat pada akhir zaman ini saja. Tidak pernah kita dengar sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, ulama-ulama salaf, Imam Mujahid membuat film Nabi atau mengadakan sandiwara Nabi. Ini adalah perbuatan jadal-jadal akhir zaman. Jauhilah mereka. Dari hadis-hadis dan ayat suci yang kami kutipkan di atas, ternyatalah bahwa membuat film Nabi adalah suatu dosa besar. Karena si pembuat itu dengan sengaja atau berbohong terhadap Nabi dan berbohong sekitar Nabi. Nauzubillah. Ini sebagai penutup ya. Yang pertama, ada orang mengatakan kepada kami, yang akan membuat film Nabi adalah orang Persia, yaitu sebuah negara yang penduduknya penganut agama Islam. Ini suatu bukti bahwa film Nabi itu tidak terlarang dalam agama. Lantas kami jawab, menurut kaidah dalam hukum Islam bahwa perbuatan sesuatu kelompok manusia dalam suatu negara, ya, walaupun sekelompok itu orang Islam, tidaklah dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum. Misalnya perbuatan orang Mesir, perbuatan orang Mekah, perbuatan orang Maroko, perbuatan orang Saumah, perbuatan orang Pakistan dan lain daerah Islam, tidaklah suatu bertanda bahwa perbuatan itu baik menurut hukum syariat Islam. Yang menjadi ukuran dalam hukum Islam hanyalah Al-Quran dan hadis sebagai dalil pokok dan qiyas serta ijma sebagai dalil pembantu.
Barang suatu ukuran yang dalam ukuran yang 4 itu, kalau yang 4 menetapkan baik bagi suatu, maka baiklah ia, dan kalau yang 4 ini menetapkan buruk, maka buruklah ia. Yang kedua, selain daripada itu, perlu juga dicatat bahwa orang-orang Persia sekarang adalah penganut paham Syiah, bukan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pula bukan penganut mazhab yang 4. Mereka adalah di luar lingkungan umat Islam yang banyak di atas dunia ini. Kabarnya di sana juga banyak terdapat potret atau foto Nabi Muhammad SAW yang dibuat secara bohong, dan bukti antara satu dengan yang lain berlainan rupa dan bentuk gambar foto itu. Bagi mereka, seorang Syiah sudah biasa merendahkan Nabi Muhammad SAW dan menjunjung tinggi langit Sayyidina Ali KW dan Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Yang ke-B, syukur alhamdulillah kami membaca surat kabar Merdeka yang terbit di sekitar 30 Januari 1974 yang memberitakan bahwa pembuatan film Nabi Isa ditolak oleh seluruh negara Arab. Inilah bunyi pemberitaan itu selengkapnya, yang berjudul pembikinan film The Second Life of Jesus Christ ditolak di Roma. Pembikinan film The Second Life of the Jesus Christ di negara-negara Arab akan dilarang. Demikianlah hari Jumat diumumkan oleh kedutaan-kedutaan Arab dan di Roma. Hal itu diumumkan setelah sutradara film Denmark Jørgen Thorsen menyatakan bahwa oleh karena berbagai negara menolak untuk memberikan izin kepadanya membuat film itu, maka ia akan membikinnya di suatu negara Arab itu. Kedutaan Arab tadi mengatakan bahwa Liga Arab pernah memperingatkan negara-negara Arab bahwa pembuatan film mengenai nabi-nabi Islam tidak bisa diperkenankan. Dan Yesus dipandang sebagai satu di antara nabi-nabi itu. Thorsen baru-baru ini mengatakan bahwa kaum modal sudah memberikan perskot sebanyak $175.000 untuk pembuatan film itu. Sri Faus Kamis malam melukiskan film itu sebagai sangat rendah dan busuk. C. Akhirnya marilah kita bersama-sama bertekad menjunjung tinggi kehormatan Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, selama hayat itu. Ia mewariskan kepada anak cucu kita dari zaman ke zaman supaya mereka tetap dihormati dan mengagukan Nabi Muhammad SAW selama-lamanya. Dan Allah berfirman kembali, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Hai sekalian orang-orang beriman, hendaklah kamu sholawat pula dan memberi salam kepadanya. Sempurna, kesempurnaan, sempurna salam, sempurnanya salam. Al-Ahzab 56. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain, edisi religi. Ini mengenai kisah Nabi. Alhasil alhamdulillah scene keempat yang terakhir ya. Mudah-mudahan dapat membantu wawasan buat kita semua, baik seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di luar negeri maupun dalam negeri yang sudah aktif mengikuti acara ini. Anda akan beruntung sudah mendapatkan mengikuti pengetahuan-pengetahuan yang ada secara tidak langsung. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmahnya dari sini agar supaya di kemudian hari dari zaman ke zaman tidak akan pernah terjadi lagi, insya Allah. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara sama, acara religi di tema yang lain. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.